Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Para peserta yang dimuliakan oleh Allah MIM Academy, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik. Pertama-tama kami memohon maaf atas keterlambatan kami, kurang lebih 15 menit kami terlambat. Semestinya kita mulai on time pukul 8, disebabkan karena satu dan lain hal. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kesalahan serta segala kekurangan. Para ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwasanya materi kita pada kesempatan ini adalah tentang bahasa Arab dan keutamaannya. Sebenarnya jika kita ingin berbicara tentang keutamaan bahasa Arab, andaikan kita mengatakan bahwasanya tidak ada keutamaan bahasa Arab kecuali ia adalah merupakan bahasa Al-Quran, maka cukuplah itu menjadi bukti akan keutamaan bahasa Arab tersebut. Yang mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa Arab. Dan tentu tidaklah Allah Subhanahu wa taala memilih sesuatu kecuali hal itu menunjukkan keutamaannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah." Dialah Tuhanmu yang menciptakan segala sesuatunya, wa yakhtar, dan memilih, mengutamakan sebahagian ciptaannya di atas bahagian yang lain. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu kepada siapa risalahnya itu diturunkan. Ketika Allah memilih para nabi dan rasul yang diutus di setiap kaum bilisani qaumi. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi. Tidaklah kami mengutus setiap rasul kecuali dengan bahasa kaumnya. Adapun Al-Quran yang merupakan al-mu'jizatul khalidah, mu'jizat yang kekal sampai hari kiamat, yang mana kita tahu bahwasanya tidak ada mu'jizat yang tersisa dengan kematian pemilik mu'jizat itu. Adapun Al-Quran, satu-satunya mu'jizat yang Allah Subhanahu wa taala jaga sampai hari kiamat. La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi, tanzilun min hakimin hamid. Tidak ada kebatilan yang bisa mendatangi Al-Quran, baik dari arah depan mereka atau dari arah belakang mereka. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanzilun min hakimin hamid, yang maha bijaksana dan maha terpuji. Dan kita tahu Allah Subhanahu wa taala menciptakan lisan dan bahasa yang berbeda-beda, dan ini adalah merupakan salah satu di antara tanda-tanda kebesaran Allah sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah penciptaan langit dan bumi dan perbedaan bahasa kalian, wa ikhtilafu alsinatikum, perbedaan lisan-lisan kalian antara yang satu dengan yang lain. Subhanallah.
Kita saja di Indonesia, mungkin kita disatukan oleh bahasa Indonesia, tetapi begitu banyak bahasa-bahasa daerah antara yang satu dengan yang lain. Kita saja yang masih dalam ruang lingkup yang sempit seperti di Makassar dan sekitarnya, atau Sulawesi secara umum, Sulawesi Selatan misalnya, kita terkadang tidak memahami bahasa daerah lain, padahal masih dekat dengan kita. Dan ini tanda kebesaran Allah. Ditambah lagi dengan bahasa-bahasa yang lain, dialek yang berbeda-beda dan seterusnya dari berbagai negara. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin antum pernah melihat ada satu suku yang cara berkomunikasi di antara mereka itu bagi kita adalah sesuatu yang sangat aneh. Ya, dengan diistilahkan oleh sebagian ikhwah lughat taktakah. Ya, bahasa taktakah. Ya, karena di sela-sela berbahasa mereka ada suara ya seperti tak-tak, ya seperti itu, ya subhanallah. Di Afrika kalau tidak salah. Ya, itu pun berbeda-beda cara pengucapannya, pelafalannya. Ya. Dan ini tanda kebesaran Allah. Sampai orang yang tidak mampu berbicara juga ada bahasa yang mereka fahami di antara mereka. Bahasa-bahasa isyarat. Terkadang kita subhanallah melihat ketika orang bisu berkomunikasi di antara mereka, ya tidak ada yang bisa kita ucapkan kecuali kata subhanallah. Alladzi khalaqa fasawwa wa qaddara fahada. Yang menciptakan segala sesuatu, menyempurnakan penciptaannya, menetapkan segala sesuatu dan memberikan petunjuk kepada yang diciptakannya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berbagai macam bahasa. Ya, termasuk juga isyarat masuk dalam kategori bahasa, karena bahasa itu yang dimaksudkan adalah bagaimana kita saling memahami antara yang satu dengan yang lain. Nah, dari sekian banyak bahasa yang tidak bisa kita hitung banyaknya, ayyuhal ikhwah wal akhwat hafizakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih bahasa Arab untuk dijadikan sebagai bahasa Al-Quran. Dan tentu pemilihan ini bukanlah sesuatu yang sifatnya abas. Telah diteliti oleh para ulama bahasa itu sendiri bahwasanya memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih bahasa Arab ini untuk menjadi salah satu di antara sarana menjaga Al-Quran itu sendiri. Sampai hari kiamat yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dia adalah bahasa yang paling kaya, dia adalah bahasa yang paling indah. Tentu keindahan bahasa Arab itu sulit untuk dibuktikan, ya, kecuali orang yang mempelajarinya. Walaupun subhanallah sampai orang awam juga bisa merasakan keindahan bahasa Arab itu lewat Al-Quran. Kalau kita misalkan salat di belakang imam dengan bacaan Al-Quran yang indah, terkadang kita tidak memahami apa yang dibaca oleh imam, tetapi tanpa terasa kita berlinang air mata, tanpa terasa mengutuk hati-hati kita. Dan ini adalah alamat keimanan, betapa indahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran itu. Oleh karenanya disebutkan dalam sebuah kisah bahwasanya ada salah seorang wanita dari Eropa yang masuk Islam disebabkan karena ia mendengar Al-Quran dibacakan oleh orang Arab yang sebelumnya mereka berbahasa Arab di antara mereka. Mereka saling berbahasa Arab, bercakap-cakap di antara mereka. Begitu masuk waktu salat, salah seorang di antara mereka menjadi imam dan membaca ayat-ayat Al-Quran, dia tersentuh. Kemudian dia bertanya dan berkata kepada mereka bahwasanya apa yang kalian baca dalam salat itu beda dengan apa yang kalian ucapkan pada saat kalian berkomunikasi sebelum salat. Padahal sama-sama bahasa Arab. Disampaikanlah kepadanya bahwasanya yang kami baca dalam salat itu adalah Al-Quran yang diturunkan dengan bahasa Arab
itu sendiri. Akhirnya dengan takjubnya itu dia masuk ke dalam agama Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan ini sekali lagi adalah merupakan istifa, pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Kami menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab agar kalian bisa memahaminya. Subhanallah. Agar kalian bisa memahaminya, dan Allah telah memberi jaminan, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Begitu pula dalam ayat yang lain, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika bilisanin arabiyyin mubin. Al-Qur'an diturunkan, dibawa oleh Jibril alaihi salam, diwahyukan ke dalam hatimu wahai Muhammad bilisanin arabi, dengan lisan Arab, ya, dengan bahasa Arab, Arabiyyin mubin. Dan sebagaimana saya katakan tadi, bahwasanya hal ini diakui oleh orang yang non-Arab itu sendiri. Ya, misalkan, ya, saya mengambil skala kecil, misalkan seperti standar yang rendah seperti saya misalnya, atau ustadz yang mengajar kita bahasa Arab. Ya, dari sebelumnya kita tidak memahami bahasa Arab sedikit pun. Ya, sekedar informasi, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya secara pribadi itu barulah belajar bahasa Arab secara intensif, ya, secara serius waktu masuk SIBA. Ya, setelah selesai dari SMA. Ya, kami belajar di SMA dulu, di SMP, tapi ya seperti pelajaran-pelajaran yang kita dapat di sekolah, ya, hanya murur al-kiram, sekedar lewat begitu saja. Ya, tapi ya, dan ini akan kami sampaikan di akhir pembahasan nanti yang singkat ini, pengalaman kami bagaimana bisa mengembangkan, ya, bahasa Arab, ya, pada kemampuan berbahasa Arab pada diri kami yang sampai sekarang juga masih belepotan, ya, masih butuh untuk terus diperbaiki. Syahid, intinya saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwasanya keindahan bahasa Arab itu bisa dirasakan terutama orang yang sebelumnya tidak mampu berbahasa Arab, dia mengetahui bahasa-bahasa yang lain. Ya, dan ini diakui sendiri oleh para ulama lughah, ulama bahasa yang sebelumnya mereka adalah non-Arab, ya, tetapi mereka mendalami bahasa Arab, ya, akhirnya, ya, mereka bisa membandingkan antara yang satu dengan yang lain, ya, bahwasanya memang benar-benar bahasa Arab itu adalah merupakan bahasa yang paling kaya, bahasa yang paling indah, ya, dan bahasa yang paling sempurna, bahasa sempurna. Kalau kita saja dalam bahasa Indonesia, ya, ini kita mengambil contoh, ya, bahasa Indonesia itu kalau kita melafalkannya, ya, hampir semua bahasa Indonesia yang kita ucapkan itu keluar dari lisan dan syafatain, ya, dari lidah dan kedua bibir kita. Ya, makanya kalau kami di sini atau di Sudan dulu biasa ledek, walaupun bukan nada mengejek, ya, mereka mengatakan bahwa bahasa kalian itu kalau kalian berbicara kayak bahasa at-tuyur, seperti bahasa burung-burung, seperti bahasa burung, kata mereka, karena semuanya keluar dari syafa. Kalau bahasa Perancis, kalau tidak salah, mungkin ada di antara antum yang lebih tahu, yaitu kebanyakan keluar dari khayshum, ya, dari hidung. Ya, kemudian bahasa subhanallah, selama kurang lebih 4 tahun, ya, tinggal sekamar dengan orang-orang Afrika, ya, dan di antara bahasa yang paling mengusik istirahat kami itu adalah bahasa orang Somalia, karena hampir semuanya keluar dari kerongkongan, ya, kayak ain semua. Jadi walaupun mereka berbisik, ya, di antara mereka itu sampai harus kedengaran, ya. Allahu Akbar. Adapun bahasa Arab, ada yang keluar dari lisan, ada makhrajnya di lidah. Itu pun lidah terbagi-bagi, ada pangkal lidah, ada tengah lidah, ada ujung lidah, ada yang keluar dari syafah, ada yang keluar dari gigi kanan, ada dari gigi kiri, kemudian ada khayshum, ya, ditambah lagi dengan sifat-sifat yang berbeda, makharijnya yang berbeda-beda, ya, huruf sin saja berbeda antara sin dengan shin, dengan zal dengan zai misalnya, ya, yang sebagaimana kita pelajari itu pun masih
butuh terus untuk kita talaki, ya. Kita sayang sudah belajar, bahkan sudah talaki dengan masyayikh, ya, kemudian mencari syekh guru yang lebih tinggi lagi, masih dipermak lagi, ya, seakan lidah kita ini diformat ulang, ya, padahal kita sudah pernah mendapatkan ijazah misalnya, ya, sudah talaki sebelumnya dan seterusnya. Ala kullin ayuhal ikhwah, ya, ini diakui sendiri oleh para ahlu bahasa, ya, al-ajam yang non Arab, ya, bahwasanya bahasa Arab adalah bahasa yang paling kaya, bahasa yang paling indah. Ini dari sisi keutamaan, dari sisi kandungan dari bahasa Arab itu sendiri. Ya, adapun kita tentu motivasi utama kita, terutama antum yang ikut akademi seperti ini, tentunya adalah bagaimana kita bisa lebih memahami Al-Quran itu. Ya, kita lebih memahami Al-Quran, kita semakin merasakan keindahan Al-Quran, ya, karena kita tahu bahwasanya Al-Quran itu indah, kalamullah, dan bagaimana mungkin kita mampu lebih merasakan keindahannya kalau kita tidak memahaminya. Begitu pula kita pakai dalam salat, wirid-wirid dalam salat juga dipakai dengan bahasa Arab, tidak sah dengan bahasa-bahasa lain. Ya, kita berusaha untuk memahaminya agar kemudian semakin khusyuk. Ditambah lagi dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau berbicara dengan bahasa Arab, ya. Makanya bahasa Arab ini adalah ilmu alat, tetapi mengantarkan kita pada al-ghayah, tujuan itu sendiri. Ya, dan sebagaimana kaidah mengatakan bahwasanya ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, sesuatu yang sifatnya wajib yang tidak bisa diraih kecuali dengan sesuatu yang lain, maka yang lain itu juga ikut menjadi wajib. Ya, apalagi kita ini, ya, memang sebagai seorang muslim yang kita semua ingin mengenal agama kita dalam, ya, tentu salah satu di antara cara, ya, bahkan cara yang paling utama adalah dengan mempelajari bahasa Arab itu sendiri, ya. Tidak mungkin kita bisa lebih mendalami kalau kita tidak paham bahasa Arab, tanpa mengecilkan, ya, sarjana-sarjana keluaran perguruan tinggi Islam yang sampai tingkat S1, S2 dan S3, ya. Walaupun mungkin mereka telah mendapatkan seabrek gelar dan titel yang tinggi, ya, dalam dikatakan ahli Islam, tetapi kalau mereka tidak paham bahasa Arab, ya, itu sebenarnya adalah kekurangan yang luar biasa. Ya, mengapa? Karena Al-Quran, ya, mungkin kalau misalkan standar orang awam, ya, kalau dilihat ceramah, ya, dengan standar yang biasa, ya, mungkin sudah dianggap ini luar biasa. Tetapi kalau misalkan untuk tingkat yang lebih tinggi, misalkan, ya, hendak menjadi seorang mufti atau dia menjawab pertanyaan atau membahas masalah-masalah yang lebih dalam, itu diwajibkan untuk memahami dan mengetahui bahasa Arab itu sendiri secara mendalam. Ya, oleh karenanya para ikhwan dan akhwat, yang ingin saya sampaikan di kesempatan yang mubarak ini, mari kita terus belajar. Terus belajar dan belajar. Jangan jadikan kesibukan itu sebagai alasan kita untuk tidak mempelajari bahasa Arab. Oleh karenanya lewat akademi ini, ya, dan saya menghimbau antum semua untuk bersabar. Ya, kunci dari belajar bahasa Arab itu, dan ini yang saya sampaikan, adalah kesabaran. Ya, ketelatenan, kemudian kedisiplinan. Ya, kemudian yang paling penting adalah al-mumarasah. Bagaimana antum harus belajar untuk terus mempraktekkannya walaupun mungkin pada awalnya itu keliru dan salah. Ya, jangan berani untuk salah. Dan ini sebagaimana saya katakan tadi, yang kami praktekkan dulu. Ya, kita harus cerewet dalam bahasa Arab. Ya, harus cerewet. Ya, ini cerewet yang baik, walaupun tentunya materinya harus yang bagus, ya. Ya, juga di antara yang bisa membantu kita, dan ini sudah sangat banyak sekali bisa kita download di internet, ceramah-ceramah masyayikh yang menggunakan bahasa Arab, ya. Dengar terus walaupun kita tidak memahaminya. Karena berbahasa Arab itu bukan cuma pengucapan yang perlu dilatih, tapi pendengaran juga. Banyak orang yang belajar bahasa Arab, menguasai kaidah di Indonesia, tapi kalau berangkat umrah tidak paham apa yang dikatakan orang Arab di sini. Ya, disebabkan karena telinganya belum terbiasa mendengarkan lisan Arabiah itu sendiri. Ya, padahal terkadang, ya, yang dia dengarkan juga fusha, tetapi tarkibnya, kemudian cara pelafalannya dan seterusnya, ya, orang Arab kan biasa seperti itu. Kayak kita kalau berbahasa Indonesia biasanya, ya, dimodifikasi sedikit, tapi kalau misalkan kita sudah terbiasa mendengar,
ya dzauq kita sudah bagus, maka kita bisa memahaminya dengan baik. Makanya para ikhwah, akhwat hafizakumullah, terus belajar dan belajar, jangan pernah berputus asa, insya Allah, karena tidak ada ruginya kalau kita belajar. Ya, tidak ada ruginya. Jangan kita mengatakan ini rugi waktu, kapan saya bisa begini terus, tidak bisa terus. Makanya semangat harus dijaga, jangan maju mundur. Ya, dan di antara yang paling banyak maju mundur itu kursus bahasa Arab. Ya, kursus bahasa Arab awalnya semangat full, masya Allah, ya berkurang, berjatuhan satu demi satu, akhirnya terkadang tidak lanjut, ya sampai akhir. Ya, makanya cobalah antum semua bersabar sedikit untuk disiplin, ya. Ikuti semua program dengan baik, kurikulumnya dengan baik. Biarkanlah berjatuhan mereka yang berjatuhan, antum jangan terpengaruh. Andaikan tidak ada yang berhasil kecuali satu orang dan itu antum, ya alhamdulillah tidak masalah. Ya, makanya terus jalani kegiatan yang mubarakah ini insyaallah taala. Ya, jangan nanti di tengah terputus, ya karena futur. Sebentar mendengarkan lagi ceramah tentang keutamaan bahasa Arab, atau datang lagi syekh yang bisa bahasa Arab, dia cuma melongo, akhirnya dia menyesal lagi dan mulai lagi dari nol, dari awal lagi, begitu terus. Hafalan Quran juga seperti itu. Ya, makanya tahan sedikit, as-sabru sa'at, bersabar sebentar. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisih janjinya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berusaha di jalan kami tidak akan menyanyiakan mereka, dan kami akan tunjukkan jalan kepada mereka. Perbanyak doa kepada Allah untuk Allah menambahkan ilmu dan pemahamannya kepada kita. Salah satu di antara kunci utama agar kita bisa menguasai bahasa Arab, yang pertama, hilangkan kata saya tidak mampu. Ya, masa kita tidak mampu? Masa kita kalah dengan anak-anak TK di sini di Saudi? Anak TK di Saudi, masya Allah, bahasa Arabnya sudah luar biasa. Ya, tapi mereka jangan tidak bisa bahasa Indonesia. Ala kullin, ayuhal ikhwah, mari kita bersemangat. Ingin rasanya berlama-lama, mohon maaf, tapi sudah azan di sini. Tadi saya mohon maaf tidak bisa on time untuk memulai. Selamat berjuang, insya Allah. Ya, kita bersama-sama berjuang, dan ingat, dari sinilah indahnya belajar bahasa Arab itu berpahala. Mengapa? Karena niat kita kan untuk menguasai Al-Quran. Jadi capek-capeknya kita, pusing-pusingnya kita, semuanya berpahala. Insya Allah. Dan terutama mengangkat kejahilan dari diri kita. Ya, saya terkadang pernah ada kejadian biasakan kalau umrah itu ada pembimbingnya yang membaca dari buku umrah, doa-doa. Subhanallah, misalnya Rabbana, jamaah semua ikut di belakang, Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi jahilnya orang ini dengan bahasa Arab, kasihan dia membaca buku itu sampai akhir-akhirnya. Padahal di lembaran terakhir itu bukan lagi doa, tapi tertulis hukukut tab' mahfuzah. Jadi mereka jadi belakang hukukut tab' mahfuzah. Orang Arab ketawa karena ternyata hukukut tab' mahfuzah itu kalau dalam cetakan Indonesia artinya hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Tapi dalam bahasa Arab dia baca juga karena nggak paham, diikuti semua oleh jamaah. Ala kullin ayyuhal ikhwas, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufiknya. Kami pamit, kami cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.